ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca hadis tentang keutamaan penghafal Al-Quran dan kedudukannya di negeri akhirat. Disebutkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang keutamaan penghafal Al-Quran. Apa keutamaan penghafal Al-Quran itu di akhirat? Keutamaannya apa, Abdul Hakam? Hadis yang antum hafal itu apa keutamaan penghafal Al-Quran? Yang antum ketahui, apa keutamaan orang yang menghafal Al-Quran itu, apa sih keutamaannya? Masa tidak tahu? Push up 10 kali. Rifki, apa keutamaan menghafal Al-Quran? Ngomong atau apa? Antum kumur-kumur. Ngomong itu yang jelas. Biasakan ngomong dengan bahasa yang benar. Yang lain? Antum ini tidak biasa berpikir, tidak biasa mengungkapkan apa yang antum hafal atau apa yang antum ketahui. Faiz, nggak ada kemarin yang disuruh, yang ditanya itu pusat 5 kali. Mana yang ditanya, mana yang dijawab. Apa yang antum bisa simpulkan dalam hadis yang kemarin? Siapa yang bisa jawab? Apa nih? Para penghafal Al-Quran itu menjadi temannya para malaikat. Mana dari masa para teror. Kemudian yang kedua, mananya adalah dia menjadi, dan kedudukannya itu disamakan dengan kedudukan para malaikat dengan sifatnya dia membawa Al-Quran. Kemudian yang kedua, dia mengamalkan amalan, yaitu malaikat mengamalkan amalannya seperti malaikat. Yang disebutkan dalam hadis ini saja, apa yang antum fahami? Bukan makna, bukan yang ana ingin tanyakan tuh bukan makna ma'as-safaratil kiramil bararah. Tapi yang dalam hadis ini, apa keutamaannya? Apa keutamaan para penghafal Al-Quran? Hah? Abdul Razak. Ya. Dan orang yang dia itu berbata-bata, yang atas dia itu kesusahan, maka dia bisa dapat pahala. Ya, itu yang dimaksud dalam hadis ini ya. Orang yang menghafal Al-Quran memiliki 2 keutamaan. Yang pertama, dia digolongkan berkedudukan seperti kedudukan malaikat bersama para malaikat nanti di akhirat. Yang kedua, dia mutata'ati, mendapatkan 2 pahala. Ini hadis yang kemarin kita baca.
Antum biasakan dengar baik-baik, fahami, ambil kesimpulan. Bukan antum cuma duduk, tidak bisa menyimpulkan. An Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal yuqalu li sahibil Qur'an iqra warqa warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Diriwayatkan dari Abdullah ibni Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, yuqalu li sahibil Qur'an, dikatakan kepada sahibul Qur'an, iqra, bacalah, warqa, naiklah atau meninggilah, warattil, dan bacalah dengan tartil, kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana engkau membaca dengan tartil ketika di dunia. Fa inna manzilataka, sesungguhnya kedudukan engkau, inda akhiri ayatin taqra'uha, ada pada akhir ayat yang engkau baca. Jelas hadis ini? Yuqalu li sahibil Qur'an iqra warqa warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada penghafal Al-Quran, pembaca Al-Quran, iqra, bacalah, warqa, meninggilah, warattil, tartilkanlah, kama kunta turattil, sebagaimana engkau membaca dengan tartil fid dunya, ketika di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, karena kedudukan engkau ada pada akhir ayat yang kau baca. Yurshidu hadzal hadis ila darajati ahli al-Quran. Hadis ini menuntun, membimbing tentang derajat ahlul Quran, wa manazilihim fil jannah, dan manzilah, tempat-tempat mereka di surga. Bihasabi ma hafizu minal Quran wa qara'u wa amilu bihi, sesuai dengan kadar apa yang telah mereka hafal dari Al-Quran itu, dan sesuai dengan apa yang mereka baca serta apa yang mereka amalkan. Sehingga hadis ini memberikan faedah kepada kita semua tentang kedudukan ahlul Quran. Di antara kedudukan ahlul Quran adalah dia mendapatkan posisi nanti di akhirat, yaitu di surga, sesuai dengan kadar banyaknya ayat yang dia baca, banyaknya ayat yang dia hafal, dan juga pengamalan dia terhadap Al-Quran tersebut. Ingat ya ikhwan, ya thullabul ilm, Al-Quran itu bukan semata-mata untuk dihafal atau dibaca, namun tujuan yang terpenting adalah pengamalan Al-Quran tersebut. Itu puncak dari mengilmui Al-Quran. Yang pertama adalah belajar membacanya, yang kedua belajar untuk mentadaburinya, dan yang ketiga belajar untuk mengamalkannya. Itu puncak dari mempelajari Al-Quran. Li sahibil Quran ay hafizil Quran. Sahibul Quran maknanya hafizil Quran, penghafal Al-Quran. Al-mulazim li tilawatihi ma'at tadabburi li ayatihi. Ya, al-mulazim, yang senantiasa membaca dengan dibarengi mentadaburi ayatnya, wal amal bi ahkamihi, serta mengamalkan hukum-hukumnya. Sehingga yang dimaksud dengan hafizul Quran di sini bukan semata-mata dia membaca ya,
atau semata-mata menghafal, bukan. Namun ada pengamalan terhadap hukum-hukum Al-Quran tersebut. Jadi dia melalui tahap yang pertama kali, dia belajar untuk bagaimana cara membacanya, kemudian dia tadabburi, kemudian dia amalkan. Iqra warqa amrun min raqiya yarqa. Lafaz warqa itu adalah perintah yang berasal dari fi'il raqiya yarqa. Wa fi riwayati Abi Daud wartaqi. Sedangkan di dalam riwayat Abi Daud dengan lafaz wartaqi, maknanya yaqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil, wa ma'nahu is'ad ila manzilika fil jannah darajatan darajah. Sehingga makna warqa atau wartaqi itu maknanya is'ad, naiklah ke tempatmu di surga satu tingkatan satu tingkatan, maknanya naik terus tingkat per tingkat. Warattil at-tartil huwa ta'anni bil qiraah. Makna warattil dan tartilkanlah itu maknanya ta'anni bil qiraah. Dia pelan dalam membaca. Bimakna wal makna la tasta'jil fi qiraatika fil jannah. Maknanya la tasta'jil fi qiraatika fil jannah. Jangan engkau terburu-buru di dalam membacanya nanti di surga. Sehingga termasuk amalan yang dikerjakan di dunia dan juga dikerjakan di akhirat di surga adalah qiraatul Quran. Berdasarkan hadis ini Nabi SAW mengatakan nanti di akhirat, ya, nanti di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala akan mengatakan kepada orang tersebut, iqra warattil kama kunta turattil fid dunya. Bacalah dan bacalah, warattil dan tartilkanlah sebagaimana engkau dulu biasa mentartilkan bacaan Al-Quran ketika di dunia. Ini menunjukkan apa? Bahwasannya orang yang punya kebiasaan membaca Al-Quran di dunia, maka dia juga akan diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mentartilkan bacaan Al-Quran tersebut ketika di akhirat. Wa hiya qira'atu tartilin li mujarradit talazzuz li'annahu la amala wa la taklifa hunaka. Subhanallah ikhwan, qira'ah yang dibaca nanti di surga adalah qira'ah semata-mata untuk talazzuz. Semata-mata untuk talazzuz. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan nanti di surga tidak ada beban atau tidak ada lagi tanggungan untuk beramal. La amala wa la taklif. Tidak ada amal, tidak ada lagi beban. Sehingga ketika seseorang membaca Al-Quran di surga bukan dalam bab menjalankan perintah atau menjalankan bab taklif, namun min bab talazzuz. Dari hadis ini juga bisa diambil faedah bahwasannya qiraatul Quran adalah talazzuz, ya, suatu amalan yang nanti di surga berubah menjadi amalan talazzuz, bukan amal taklif. Kama kunta turattil fid dunya ka qiraatika fid dunya min tajwidil huruf wa ma'rifatil wuquf. Sebagaimana engkau mentartilkannya di dunia seperti bacaanmu ketika di dunia dari tajwid huruf dan mengenal waqaf. Qala Ali Al-Qari, berkata Ali Al-Qari, fihi isyaratun, pada hadis ini terdapat isyarat ila annal jaza ala wifqil a'mal kamiyatan wa kaifiyatan. Kata Ali Al-Qari, dia mengatakan pada hadis ini terdapat isyarat bahwasannya balasan itu nanti, balasan di akhirat sesuai dengan amalan tersebut, baik secara kamiyah dan kaifiyah, baik secara kuantitas dan kualitas, ya.
Kamiyah itu kuantitas, kaifiyah kualitas. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, karena kedudukan engkau ada pada akhir ayat yang engkau baca. Qala al-Khattabi, berkata al-Khattabi, jaa fil athar, datang dalam suatu asar, anna adada ayil Quran ala qadri daraj al-jannah, bahwasannya banyaknya ayat Al-Quran itu, ya, kata Al-Khattabi, disebutkan dalam athar bahwasannya banyaknya ayat Al-Quran yang dibaca di dunia menyesuaikan kadar derajat orang di surga, ala darajil jannah. Jadi semakin banyak ayat yang dibaca, maka semakin tinggi derajat yang akan dia dapatkan nanti di surga. Wa yuqalu lil qari' irqa fid daraj ala qadri ma kunta taqra' min ayil Quran, sehingga dikatakan bagi qari', bagi pembaca tersebut, iqra, bacalah pada tingkatan-tingkatan surga tersebut sesuai dengan kadar yang telah engkau baca dari ayat-ayat Al-Quran ketika di dunia. Faman istaufa qira'ata jami'il Qur'an istaula ala aqsa darajil jannah, maka barang siapa yang menunaikan membaca seluruh Al-Quran, maka dia akan bisa menguasai seluruh bagian derajat-derajat surga, akan menyeluruh, dia akan bisa meraih seluruh bagian derajat surga tersebut. Wa man qara'a juz'an minha kana ruqiyuhu fid daraj ala qadri dzalik. Namun siapa yang membaca Al-Quran cuma separuh, maka tingkat ketinggian dia nanti derajatnya di surga sesuai dengan kadar tersebut. Fayakunu muntaha as-sawab inda muntahal qiraah, sehingga akhir pahalanya berada pada akhir bacaan. Jelas? Sehingga hadis ini memberikan faedah kepada kita, tingkat derajat seseorang di surga sesuai dengan kadar kedudukan bacaan dia yang biasa dia baca di dunia. Semakin banyak dia membaca Al-Quran di dunia, maka semakin banyak pula derajat yang dia dapatkan di surga. Sehingga kalau dia membaca Al-Quran itu bisa hatam, ya, bisa hatam, maka derajat yang akan bisa dia raih di surga itu semakin banyak dan bisa dia raih semuanya. Dan juga dalam hadis ini terdapat faedah bahwasanya seluruh derajat-derajat di surga adalah sesuai dengan kadar jumlah banyaknya ayat Al-Quranul Karim. Kalau orang ingin mendapatkan seluruh derajat yang ada di surga tadi, maka hendaklah dia memperbanyak membaca Al-Quran. Semakin banyak dia baca Al-Quran, semakin hatam di Al-Quran, maka semakin banyak yang dia raih dari derajat-derajat yang ada di surga tersebut. Wadih ya? Wallahu ta'ala a'lam. Antum hafalkan hadisnya. Naktafi bihadzal qadar.